Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Dayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, kita akan lanjutin dari video yang sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu kita udah bikin yang namanya building progress ya. Jadi kalau misalkan kita klik kayak gini, terus dia akan ada spawn si buildingnya, kemudian akan ada progress ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba bikin untuk sistem upgrade-nya ya. Jadi si rumah ini nanti bisa kita kayak upgrade lah ya. Jadi misalkan tuh ada kita dapat apa ya kayak uangnya, kemudian uang itu bisa kita kayak upgrade si rumahnya ini kayak gitu ya. Oke, kita akan mulai. Nah, di sini kita udah punya apa namanya? Si bangunannya ini ya. Nah, sekarang kita akan duplicate kayak gini. Nah, ini untuk bangunan si upgrade-nya nanti. Ya, jadi nanti si bangunan itu kayak mungkin kayak lebih lebih bagus lah ya kayak gitu. Oke, kita akan coba duplicate, kemudian kita akan coba bikin dia single user dulu supaya material sama objeknya itu dia nggak ngeling sama yang ini ya. Kalaupun kita ubah-ubah. Oke, pertama mungkin kita akan coba geser ke sini kali ya. Kemudian nah kayak gini, itu kita kecilin dikit lah apa-apa. Nah, kemudian mungkin kita akan duplicate dan kita akan ambil tekstur dari si jendela. Oke, kita pasin dulu teksturnya. Ini untuk yang jendelanya ya. Nah, jendelanya kita SZ kayak gini, kayak segini aja ya. Untuk jendelanya kurang lebih segini. Kemudian mungkin sekarang kayak ada apanya ya. Oh, ininya deh. Ya, kita seleksi dulu Ctrl L ya untuk satu mesh doang. Kayak gini, kemudian kita duplicate. Nah, yang ini kita kecilin deh. Kayak gini ya. Oke, mungkin kayak gitu. Nah, kemudian di sini mungkin kita akan tambahkan apa ya? Kayak buat di depan doang sih. Ininya kita hapus dulu face. Kemudian kita pasin sama si jendelanya ini. SX sedikit. Nah, terus SZ kayak gini aja ya. Nah, baru di sini kita unwarp. Kemudian pilih teksturnya, mana yang tadi yang ini ya. Nah, kemudian ini akan kita pasangin kayak gini nih, kita samain aja lah ya. Kemudian kita kecilin. Kemudian kita akan taruh dia di di sini ya. Kita rotate RY90. Oke, kita pasin lagi. Kita S, gedein. Oke, nah kita udah punya nih ya sekarang. Jadi di sini ada terasnya. Kita sekarang udah punya teras dan kita akan coba merge ke si ini ya. Ini pertama kayaknya kita kurangin dulu deh. Objek color ini kita akan agak gelapin dikit ya, karena ini terlalu ini banget ya. Terlalu terang banget, jadi kita bisa objek colornya kita turunin atau bisa dengan nurunin intensitas di sini ya, intensitas diffuse-nya. Nah, itu sama aja sebenarnya. Kayak gini. Oke. Nah, jadi rumahnya tuh di-upgrade ya. Jadi yang tadi dari kayak gini jadi seperti ini. Kayak gitu. Ini rumahnya Indo banget ya.
Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kemudian kita akan coba join kan ya, yang ini sama yang ini, teras sama rumahnya. Biasa seleksi, kemudian di Ctrl J. Nah, jadi dia sekarang udah punya jadi satu kayak gini lah ya. Nah, oke, untuk rumahnya, oh iya, ininya kita jangan lupa nih. Ctrl S, kemudian cursor selected, kemudian Ctrl gimana ya? Harusnya tuh ini emang ke sini sih kayaknya. Oke, kita manual aja lah. Oke, kayak gini ya. Oke, kemudian, nah kita sekarang kan udah punya nih ya, kita udah punya si objek rumah untuk upgrade-nya. Nah, pertama kita akan ilangin dulu nih untuk yang LOD-nya, bukan LOD, sorry. Udah ya, udah semuanya ya. Oke, nah kemudian sekarang kita akan bikin ya si kursornya ini kan kalau misalkan sekarang dia ini masih, kalau kita klik itu masih muncul kayak gini ya. Nah, kita pengen sekarang si kursornya ini dia tuh nggak terus-terusan, ketika kita nggak klik itu nggak terus-terusan spawning si rumahnya ya. Nah, caranya di sini kita bisa nambahin propertinya, atau misalkan namanya di sini kita kasih apa ya, select rumah mungkin ya. Kemudian di tipenya kita kasih boolean ya. Kenapa di sini boolean? Karena di sini statusnya itu dia nanti cuma ada dua kondisi. Jadi ada true, ada false ya. Ketika keadaan true itu keadaan ketika dia itu misalkan ketika kita klik dia akan muncul rumah. Ya, itu yang true. Kemudian ketika false adalah ketika dia tuh tidak ketika kita klik itu dia nggak akan nge-spawning si rumah itu. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan coba ilangin. Berarti kan ini yang false. Nah, kalau misalkan kita checklist kayak gini, ini artinya dia true. Ya, di sini value-nya. Oke. Nah, di kondisi ini kita pengen bikin. Nah, ini kan yang sebelumnya tuh mana ya? Yang ini ya. Yang sebelumnya itu kan ketika kita ngeklik di sembarang tempat itu kan dia akan otomatis nge-spawn si rumah ini, ya. Nah, tapi sekarang kita pengennya itu kita manual dulu aja deh ya, karena nantinya itu seleksinya itu kan harus kayak kalau emang udah nanti jadinya gitu kan kita harus seleksi rumahnya, baru kalau kita klik dia bakal muncul gitu kan. Kalau sekarang kan belum ada. Nah, kita akan bikin manualnya dulu aja ya. Pertama kita akan cut dulu aja di sini. Nah, kita pengen si propertinya ini, si properti dari si select rumah ya, dia ini akan false dulu. Jadi kita akan bikin dua kondisi properti di sini. Kemudian jadi kita akan bikin kondisi ketika misalkan value-nya itu true ya, itu dia berarti dia sedang menyeleksi si rumahnya ini. Jadi dia tuh sedang apa ya, select rumah itu kayak aktif ya. Tapi kalau misalkan propertinya di sini false, nah artinya dia tidak sedang menyeleksi si rumah kayak gitu ya. Nah, dua properti ini nanti akan kita gunakan untuk si event dari si mouse-nya ini ya. Oke, langsung aja deh kita contohkan. Misalkan kita pengen dia ini false dulu ya. Ketika false, otomatis dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dia tuh nggak ngeklik lah, nggak punya si ininya nih, si bangunannya ya. Nah, caranya kita akan ubah dulu aja dengan cara manual menggunakan keyboard deh. Misalkan 1 ya. Jadi kalau misalkan keyboard 1 kita tekan ya, si select rumahnya ini akan berubah menjadi true ya. Jadi akan menjadi true. Jadi istilahnya sudah ada seleksi ini untuk si rumahnya ya.
Jadi yang tadi, yang mouse ini ya. Nah, kita akan coba bikin kayak gini nih. Pertama kita akan ubah dulu nih propertinya. Ya, jadi pertama ketika keyboard ini kita tekan, ketika misalkan tombol 1 kita tekan, angka 1 kita tekan, ya, properti dari si select rumah ini itu akan menjadi true. Ya. Nah, akan menjadi true. Nah, terus kalau misalkan true, itu kondisinya apa? Kondisinya itu kayak gimana? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan dia ini true, ya, yang ini yang tadi kita kasih, ketika dia propertinya true, kemudian kita ngeklik mouse, ya, dia itu akan spawn si rumah ini. Ya, jadi kita akan koneksikan aja nih yang mouse yang left button sama ketika propertinya ini ketika true. Ya. Jadi ketika propertinya ini dia true, dia akan bisa ngeklik si rumah ini. Maksudnya akan bisa nge-spawning si rumah ini. Tapi ketika dia tidak satu, ini kan tadi kita gini aja deh. Kita akan coba tes dulu aja. Nah, ini dia nih ya. Di sini properti atau value dari si select rumah itu masih false. Oke, sorry. Dia masih false kayak gini. Ya, artinya kita kalau ngeklik tuh nggak ada apa-apa. Tuh, ya, kita diklik kayak gini. Itu dia nggak akan spawning si rumahnya tadi. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia true kayak gini, kemudian kita klik, nah, dia bakalan muncul rumahnya ini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, ini maksudnya adalah ini kan kita masih manual ya. Jadi kan nantinya kan kalau pengen spawning rumah itu kan kita harus misalkan di sini ada banyak pilihan rumah nih ya. Misalkan kita klik icon rumahnya, baru nanti dia akan menjadi true ya. Kemudian ketika dia menjadi true, kemudian kita klik, dia bakalan muncul. Kayak gitu ya. Jadi kayak game-game RTS kalau misalkan kita pengen nge-drag and drop si rumah gitu kan. Misalkan kita klik di sini nih. Klik gitu kan. Nah, ini kan jadi true otomatis. Ketika kita true, kemudian kita klik, nah, dia bakalan muncul ya, spawning si rumah. Kayak gitu. Ya. Oke, paham lah ya. Nah, kurang lebih tuh seperti itu ya. Jadi kita nggak akan terus-terusan dia itu kayak bikin kayak bisa ngeklik terus. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bikin satu lagi, ini kan baru satu nih ya. Nah, ini kan keadaan ketika ini untuk maksa aja nih. Kita manual dulu, kita maksa untuk si properti ini bisa berubah menjadi true dulu. Nah, sekarang kita akan bikin dia false-nya. Kita akan bikin dia keyboard. Tadi kan satu ya, sekarang dua deh. Ya. Ketika dua, apa yang akan terjadi? Propertinya itu akan berubah menjadi false. Ya, jadi nggak akan ada spawning dari si rumah, intinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tekan satu tadi, kita tekan kayak gini, nah ini kan masih belum ada ya. Ketika kita tekan satu, dia menjadi true, kemudian si rumah ini bakal muncul kalau kita klik kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita klik angka 2 ya, yang ini kan menjadi false. Ketika kita klik, dia nggak akan muncul apa-apa ya. Karena kondisinya itu ketika true, itu dia bisa di spawning. Ketika dia false, dia nggak bisa spawning. Kayak gitu. Oke, paham lah ya sampai di sini. Oke, nah selanjutnya ya next di sini ada properti yang ini, tapi nggak apa-apa, ini akan kita gunakan nanti. Nah, sekarang kita akan bikin si progress yang upgrade-nya ya. Jadi kita pengen ketika si rumah ini diklik ya, ketika si rumah ini kita klik, kita pengen ada opsi untuk di-upgrade. Ya, tapi opsi upgrade ini based on dari nilai koin kita. Misalkan poin kita itu ada berapa untuk bisa membeli si rumah ini atau mengupgrade si rumahnya ini. Sama kayak kita misalkan mau benerin rumah kita kan kita harus punya duit dulu. Nah, sama di sini pun. Di sini pun juga sama. Jadi kita harus punya poin tertentu berapa harganya untuk bisa upgrade ke si rumah yang satu ini, kayak gitu. Nah, oke. Caranya gimana? Pertama, kita akan coba bikin scene baru di sini. Kita copy setting aja lah ya. Nah, kemudian kita add di sini kamera.
kayak gini. Kemudian kita ALTR ini untuk balikin dia jadi ke normal. Kemudian kita taruh viewportnya di sini di kamera. Nah, di sini kita akan tambahin namanya teks. Bentar, ini di mana? Oh, sorry, kita tarik aja ke atas kayak gini ya. View, kamera. Nah, teks ini nantinya untuk value si itunya ya. Misalkan di sini kita punya duit 1000. Ya, 1000 kayak gini lah. Intinya kayak gini. Nah, ini untuk sampel aja lah ya. Oke, kita akan taruh di sini namanya misalkan HUD dan ini main. Kayak gini ya. Kemudian kita akan munculin si HUD-nya itu dengan cara always di sini. Kemudian di sini ada scene. Kemudian add overlay scene. Kemudian kita pilih yang HUD dan kita koneksikan. Ya, kita coba save, kita coba play. Nah, dia ada nih ya, di kalangan itu nih. Oops, sorry. Nah, jadi di sini ada ya. Jadi uang, istilahnya uangnya kita. Nah, misalkan nanti kan ini uang itu dari mana ya, nanti ya. Kita akan mungkin coba di video yang lainnya kayak gitu. Oke, nah kita sekarang akan fokus ke yang upgrade-annya dulu aja. Ya, si rumah itu jadi bisa di-upgrade aja kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika si rumah ini kita klik ya, ketika si rumah ini kita klik, nanti kita pengen dia itu bisa di-upgrade kayak gitu. Nah, tapi kan ini kan sebenarnya yang awalnya itu kan yang ini ya. Ya, jadi yang awalnya itu rumah itu sebenarnya itu yang ini gitu. Cuma yang ini tuh kayak replace mesh aja kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan seleksi yang si rumah ini. Oke, ini kan dari yang sebelumnya ya. Ini replace mesh semua. Nah, kita pengen ketika dia diklik, kita akan tambahkan dua sensor mouse. Yang pertama itu untuk mouse over, artinya ketika mouse kursornya kita over ke si objek ini ya, kita akan true level triggingnya kita aktifin, kemudian left buttonnya kita kasih tap aja. Nah, apa yang akan terjadi ya ketika misalkan kita klik di sini, itu apa yang akan terjadi? Nah, kita pengen si rumah ini kan dia base-nya itu dari si duitnya itu ya. Jadi si rumah ini bisa di-upgrade kalau misalkan duitnya cukup. Kayak gitu ya. Misalkan kita pengen bikin, kalau misalkan dia properti koinnya itu kurang ya, atau uangnya kurang, maka dia nggak akan bisa upgrade. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia cukup uangnya, baru dia bisa upgrade. Oke, nah pertama kita ketika dia diklik di sini itu dia kita bikin yang simple dulu aja ya. Kita nggak akan ada kayak UI di sini terus ada uang ada tampilan rumahnya di sini, nggak akan. Kita akan coba langsung dulu aja di sini. Nah, ketika misalkan kita nggak klik, kemudian kita coba bikin dulu replace mesh. Di sini ada replace mesh, mana replace mesh. Nah, kita akan ke sini ya. Nah, ini kita yang simple dulu. Oke, kayak gini ya. Kita akan coba, kita save dulu, kita coba play. Nah, ini kan kita nggak ada ininya ya. Bentar. Nah, dia nggak bisa ngeklik apa-apa. Kita klik angka 1. Nah, dia jadi bisa kayak gini. Nah, kita akan tunggu. Nah, ini kan kalau misalkan kita klik di sini kan pasti nongol lagi nih ya si rumahnya nih. Nah, baru kita klik angka 2. Nah, kan udah nggak ada. Ups, dia udah berubah aja. Nah, kita coba play. Kita klik tekan tombol 1, kemudian kita klik. Kemudian kita tekan tombol 2 untuk menonaktifkan si seleksi rumahnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik si rumah ini, ya ini harusnya dia udah berubah nih. Ya, kita klik kayak gini, nah dia udah di-upgrade kayak gitu. Ya, tapi dia akan terus-terusan kayak gitu. Kenapa? Karena dia kan punya bentar. Nih, ada namanya progresnya ini. Ya. Nah, kita pengen si progresnya ini dia nih
Dia kan yang ini ya, yang progresnya ini nih. Jadi dia akan terus gini. Ya, kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, kita pengen dia tuh kalau udah eh, progresnya 0 kayak gini. Nah, ini kan jadi 0 nih ya. Nah, terus-terusan tuh jadi 0 kayak gitu. Nah, ini kita akan ilangin aja. Jadi kita akan ubah dia tuh jadi terus-terusan jadi minus. Kayak gitu ya. Jadi nggak akan ada 0 kemudian dia akan nge-replace mesh jadi gitu lagi gitu kan. Mana nih? Oh, yang ini ya. Nah, kita akan hapus yang ini. Jadi kita biarin aja dia jalan sampai minus berapapun nantinya dia. Itu sebenarnya nggak akan masalah kayak gitu ya. Itu nggak akan masalah. Nah, kalau misalkan kita coba play lagi begini ya, tekan tombol 2 di sini. Nah, ini dia kayak gini. Oke. Tunggu sampai dia jadi ini dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini akan kita biarin aja kayak gitu ya. Kenapa nanti? Soalnya kalau kita kita batasin, nah ini akan ngeganggu ketika kita di upgrade ini. Nah, ketika misalkan kita klik ini, nah ini kan otomatis dia sudah berubah lah ya. Sudah berubah rumahnya itu jadi kayak di upgrade kayak gitu. Kita taruh di sini misalkan, oke. Kita tunggu. Nah, ini kan dia udah jadi kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita klik, nah dia kayak langsung jadi rumah yang baru lah ya. Jadi desain rumahnya itu yang baru. Nah, sekarang kita pengen kalau misalkan uangnya itu mencukupi untuk nge-upgrade si rumahnya itu, nah dia baru bisa ngebeli atau nge-upgrade si rumah. Tapi kalau misalkan si uangnya itu kurang, ya dia bakalan ya intinya nggak bisa kayak gitu ya. Intinya dia nggak bisa untuk beli si rumahnya ini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita akan coba bikin. Bentar dulu, ini kan dia replace mesh ya. Oke, kita akan coba bikin di sini uangnya juga. Ya, jadi nanti uangnya ini nanti dia itu harusnya ngelink sama. Bentar dulu, ini uang aja lah ya. Apalah uang integer. Nah, misalkan uangnya itu 1000 kayak gini ya. Jadi uangnya ini nanti kita akan link ke si yang tadi itu ya, yang si uang yang ini nih. Mana tadi itu? Yang mana tadi? Pokoknya yang tadi kita bikin ya di scene yang hood ini. Nah, kalau misalkan si uangnya ini kurang, misalkan harga untuk upgrade itu kita akan coba berapa ya? 500 mungkin ya, atau mungkin 900 misalkan kayak gitu. Nah, kita akan bikin satu kayak apa ya? Satu apa namanya? Satu kondisi. Di sini kita tinggal pilih yang properti yang ini. Nah, kita pilih yang uangnya ini. Ya. Jadi kalau misalkan si uang ini bentar, kita kan pengen nge-upgrade dia ya. Pengen nge-upgrade dia. Kalau misalkan si uang misalkan harga upgrade-nya itu 900. Ya, kalau misalkan uangnya ini dia misalkan taruh, kita jangan pakai ini. Kita pakai less than aja ya. Artinya kurang dari gitu kan. Misalkan ketika uangnya ini kurang dari berapa tadi? Dari 900 ya. 900 itu kan harga dari si upgrade-annya ini ya. Kemudian kita ngeklik kayak gini ya. Itu dia nggak akan terjadi apa-apa. Ya, harusnya ini kita ilangin dulu. Ya, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Yang artinya uang itu kurang. Nah, di sini kita bisa kasih misalkan ada pesan uang Anda kurang kayak gitulah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih properti di sini. Kalau misalkan si uangnya ini misalkan greater than 900, yang artinya mungkin 1000 ya si uang ini atau berapapun itu ya. Kemudian kita ngeklik si ini, kita ngeklik, nah kayak gini. Nah, baru nih dia akan bisa nge-upgrade
Kayak gitu ya. Ini paham kan lah ya kalau misalkan masalah kayak gini. Maksudnya ini kalau misalkan properti uang properti si uang ini kurang dari 900 kemudian kita ngeklik ya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan si uangnya ini dia lebih dari 900, berarti kan 901 dan seterusnya ya, itu baru bisa kita klik. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini pun kita akan coba ngurangin eh kurangi uang 900 misalkan gini ya. Kemudian kita coba sorry. Ctrl A, kemudian kita akan copy. Nah, tadi kan kita ke sini ya. Nah, berarti kan si uang yang di si HUD ini itu harusnya berkurang. Nih, yang ini ya. Ini itu harusnya berkurang. Oke, kita kasih string aja di sini. Nah, kita tinggal kasih di sini terima pesannya. Ya, tadi kan kurangi uang 900. Nah, baru di sini kita ke properti. Nah, properti. Nah, di sini kita akan add, kemudian di sini kurangi 900. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Kita akan coba ke main sini. Nah, ini kan kondisi ketika kita punya uang lebih dari 900 gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kondisinya ketika kita punya uang kurang dari 900? Akan ada pesan apa kayak gitu kan ya. Nah, kita akan coba bikin di sini mungkin ya, mungkin di sini kita akan coba bikin kamera. Nah, di sini akan kita akan duplikat aja yang ini ya. Nah, yang ini kita jadiin string aja. Ini harusnya integer coy. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus taruh ini kita jadiin apa ya? Kosong aja lah ya. Kita jadiin kosong aja supaya nggak ada apa-apa gitu. Nah, kita akan bikin lagi di sini namanya message lagi. Ini untuk mengirim pesan. Nah, ini kan kondisi ketika kita tidak punya uang. Ya, kita tidak punya uang lebih nih yang ini nih ya. Yang ini nih. Yang ini nih. Kondisi ketika kita tidak punya uang lebih untuk bisa upgrade rumah. Apa yang akan terjadi? Nah, kita koneksikan ke sini misalkan uang kurang gitu kan. Kita copy. Nah, kita akan kirimkan pesannya itu ke si yang ini nih. Ya, kita paste aja di sini, kita enter. Nah, di sini akan kita assign. Assign-nya adalah misalkan apa ya? Tidak cukup uang gitu ya. Tidak cukup uang. Gini aja lah ya. Nah, gitu. Ya, jadi di bawah sini nanti akan ada tulisan uangnya itu kurang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba nih. Coba dulu kita play di sini. Kita coba ya. Ini kan 1000. Kita oke. Nah, dia jalan. Kita jangan lupa kita nonaktifin dulu, jadiin false dulu ya. Sampai 1. Nah, ini tadi kan kita pengen uang kita kan ketika 1000 dia harusnya bisa lah ya. Kita bisa upgrade kayak gitu. Coba kita klik. Nah, jadi si rumah ini dia sekarang sudah istilahnya bisa terupgrade ya, tapi uang di sini masih belum apa namanya, masih belum berkurang nih ya. Nah, terus di sininya juga dia malah jadi 800 ya. Kok jadi 800 ya? Bentar, ini kayaknya banyak yang error. Jadi tadi itu ketika kita klik yang ini ketika kita klik di sini left button, yap, mouse over, oke, bener. Ini 900 greater than 900, yap, harusnya sih bener. Nah, kemudian dia akan ada uang kurang, oke. Nah, kemudian ini akan kita kurangi dulu deh ya, properti yang uangnya ini akan kita kurangi dulu, berarti yang ini ya, yang tadi ini kita ke atasin aja biar dia, nah gini.
Ini akan kita add aja di sini uangnya. Berarti kan 900 ya. Berarti kita dia akan kurangnya 900. Ya, jadinya nantinya tinggal sisa ini kan 1000 ya, oke. Nanti tinggal sisa 100 lah. Kemudian yang ini juga perlu kita cek dulu ya. Yang ini dia kenapa jadi 800? Ini kan add ya. Dia jadi 900. Jadi add. Harusnya sih bener. Harusnya ya. Kita akan coba tes dulu aja di sini pakai keyboard. Misalkan keyboardnya spasi lah ya. Kita akan coba play. Nah, bener ya. Jadinya tinggal 100 ya. Oke, nah tapi kenapa tadi dia jadi 800? Ups, sorry. Kita save dulu. Kita akan balik lagi ke main sini. Oke, nah sekarang kita akan coba dulu deh. Kita coba play. Oke, jadiin pause dulu ya, jangan lupa. Oke, ini berapa tulisan ini? 1000 ya. Tulisannya 1000. Harusnya nanti ketika kita klik ini, oke, uangnya segini, kita klik. Nah, oke, jadi sekarang udah jadi 100 ya. Ini 100 ya, ini 1 ya. Tinggal 100 dan ini pun sama, dia jadi 100. Dan statusnya status lagi. Rumahnya ini terupgrade. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, berarti yang proses pembelian rumah ketika kita punya uang cukup itu berhasil. Nah, gimana kalau misalkan uangnya itu kurang? Misalkan berapa ya? Kita punya uang tuh 200 lah ya. Misalkan kita cuma punya uang 200 nih. Terus kita pengen upgrade gitu kan. Apakah bisa? Kita akan coba play. Kita ini hilangin dulu aja nggak apa-apa deh. Kita tadi. Nah, kayak gini ya. Ininya 1000. Kita nonaktifin dulu. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 buruk. Nah, ketika misalkan dia ini 200 lah ya. Otomatis kan ini nggak bisa lah ya. Harusnya ini nggak bisa gitu. Jadi ketika kita klik ini harusnya nggak terjadi apa-apa. Nah, ini nggak terjadi apa-apa, nggak berubah. Kemudian yang belakang juga nggak berubah, dan di sini ada tulisan tidak cukup uang. Ya, jadi secara logika ini udah berhasil, kayak gitu ya. Jadi si rumah ini dia tidak istilahnya tidak tidak bisa diupgrade karena uangnya itu kurang, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, kemudian gimana caranya untuk nambahin si uang? Nah, kalau si uang mah kan bisa kita tambahin misal dari apa ya? Generate apalah gitu kan. Misalkan kita pengen di sini tuh kayak ada monyet lah. Di sini ada monyet nih. Dia tuh yang akan nge-generate si uangnya ini gitu kan. Nah, contoh misal ini ya. Kita kasih always di sini misalkan setiap berapa ya? Setiap 60 detik sekali dia akan menghasilkan uang. Misalkan hasilkan uang. Nggak apa lah ya. Kita kayak gini dulu aja. Kita sambungin. Nah, hasilkan uang ini pertama kita akan menuju ke si ini dulu. Ya. Nah, si uang ini message kita paste di sini. Otomatis kan nanti si uang ini akan otomatis nambah ya. Berarti dia di mana? Properti. Nah, kita akan add aja. Misalkan dia nambahnya itu berapa ya? 50 deh ya. Kita akan tambahin aja 50 misalkan. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang ini juga nih. Nah, ini harus sama ya. Jadi kalau misalkan yang tadi 200 ya ini juga harus 200 nih. Kita ubah dulu aja secara manual. Oke. Nah, kemudian di sini juga sama nih. Kita kasih namanya message, kita paste di sini, hasilkan uang. Kemudian di propertinya si uang ini itu akan nambah berapa tadi? 50 ya?
50 ya. Nah, kita save. Oke. Nah, misalkan si monyet ini itu akan menghasilkan uang kayak gitu. Jadi dia akan otomatis tuh menghasilin uang lah ya, kayak gitu. Kita akan coba dia setiap 60 kali ya. Kita tambahin deh jadi 120 deh. Jadi setiap 2 detik sekali ya. Oke. Kita akan coba. Nah, ini akan terus-terusan sih dia. Ini dia akan terus-terusan ngasihin duit. Dia akan tuh ya. Jadi dia otomatis nih. Kayak gitu ya. Jadi otomatis dia ngehasilin uang kayak gitu. Monyet. Nah, kemudian kita akan coba bikin kayak gini. Nah, dia akan nambah terus ya. Nah, tapi ini masalahnya di sini nih ya. Dia kan baru ada nih ya. Kita baru ada di uang itu baru muncul kalau misalkan dia kita klik gitu kan. Nah, sedangkan ini dia udah jalan duluan. Itu nanti akan kita coba fix ya. Nah, di sini kita kayak gini ya. Kita akan coba klik. Nah, tidak cukup uang. Kayak gitu ya. Ini kalau misalkan di bawah 900. Nah, kalau di atas kayak gini 950. Nah, kita klik. Nah, dia jadi berkurang. Ya, nanti kita akan hilangin ini kalau memang udah ada uangnya kayak gitu ya. Nah, sekarang dia udah bisa kita upgrade kayak gitu ya. Nah, si monyet ini atau si generate-nya ini akan kita ubah bukan dari si monyet lah ya, tapi ininya kita copy aja. Nah, kita akan bikinnya itu bukan dari si monyetnya ini. Kenapa nih? Tapi dari si rumah yang udah kita spawn. Ya, jadi si rumah ini ketika nanti spawning ya, dia akan otomatis ngegenerate uang sendiri. Jadi 120 kita kasih di sini proper bukan, sorry. Message ya? Sorry, kita kasih message di sini, kemudian paste di sini. Kita coba lihat apakah dia berhasil, apakah emang ketika dia belum spawning pun dia sudah ngegenerate kayak gitu. Kita coba play. Apakah dia akan ngegenerate? Kita klik. Nah, kayak gini ya. Jadi sekarang si rumahnya itu dia kayak ngegenerate uangnya sendiri. Kayak gitu ya. Nah, jadi istilahnya generate-nya. Nah, tapi kan kita pengennya ketika si rumah ini udah beres kayak gini ya. Kalau tadi kan kita baru mulai pun dia udah ngegenerate uang sendiri gitu. Nah, kita pengennya itu dia tuh ngegenerate-nya ketika udah beres aja. Nah, ini kita akan akalin dengan di sini ada properti ya. Nah, ketika properti si progress ini misalkan dia kan pas jadi rumah utuhnya itu pas di 0 ya. Ketika misalkan dia 0 ya. Nah, berarti ketika dia 0 dia ini akan kita hapus yang always. Nah, ketika dia 0 progressnya baru nih kita dia akan ngegenerate otomatis. Ya, ngegenerate uangnya secara otomatis. Kita akan coba apakah berhasil. Kita coba play. Oke, dia masih segitu. Kita jadiin ini dulu. Oke, uang. Nah, uangnya dia belum bisa ngegenerate ya. Jadi uang itu belum bisa ngegenerate. Nah, dia akan ngegenerate otomatis ketika dia 0. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan terus-terusan ngegenerate. Oh, sorry. Ini ketika 0 doang. Kita pengen ketika below atau less than 0. Kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi less than dari 0. Berarti kan kurang dari 0. Atau kita kasih aja 1 deh. Jadi berarti kurang dari 1 ya berarti kan 0. Kayak gitu kan. 0 dan minus 1 dan seterusnya. Kayak gitu. Kita coba. Oke. Kita coba lagi ya. Kita tungguin. Kita bentar. Nonaktifin dulu. 2, 1. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan terus-terusan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan 400. Ini kan kurang nih ya. Kita klik di sini. Nah, dia tidak cukup uang. Oke, untuk bisa nge-upgrade
gitu. Rumahnya dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa di-upgrade. Kemudian ketika dia di atas 900, ya 900 lah tadi, 900. Nah, nah dia akan kita klik, nah dia akan bisa ke upgrade dan uangnya berkurang. Kemudian akan nambah lagi uangnya, dan sesuai dari si ininya ini ya, si siapa namanya nih, si upgradeannya. Jadi uangnya itu akan terus naik kayak gitu. Oke. Dan ya kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk video kali ini. Jadi di video kali ini kita belajar untuk membuat kondisi ketika si rumah ini ketika enggak kita seleksi kayak gitu ya. Kemudian kita klik-klik kayak gini, dia nggak akan spawning kayak gitu. Nah kemudian ketika dia misalkan jadi true, kemudian kita klik, baru dia mulai spawning ya. Kemudian dia punya uang ya, yang uang ini nantinya kita bisa gunakan untuk upgrade si rumah dengan nilai tertentu. Misalkan harga upgradean itu berapa kayak gitu ya. Kemudian si uangnya ini bisa mengenerate sendiri ketika si rumah ini sudah jadi ya. Kemudian si rumah ini juga bisa kita upgrade kalau misalkan di atas nilai tertentu. Misalkan kayak tadi 900. Kalau di bawah 900, dia akan ada tulisan tidak cukup uang. Kayak gitu ya. Kemudian ketika dia di atas 900, kita klik, nah dia bisa di-upgrade dan uang pun berkurang. Oke. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ini videonya akan bukan sedikit, ini akan panjang banget, mungkin sekitar hampir sejam atau mungkin sejam ya, kurang lebih gitu. Tapi tolong kalau misalkan emang teman-teman pengen bener-bener ngeliat tutorialnya, silahkan diteliti lagi tutorialnya ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan komentar di kolom komentar. Oke. Dan ya kayaknya cukup itu aja ya dari video kali ini. Jadi di video kali ini kita sudah belajar membuat sistem upgrading untuk si bangunannya ya, dan base-nya itu dari si uangnya ini. Jadi kalau uangnya itu kurang, ya udah kita nggak akan bisa ngupgrade kayak gitu ya. Oke, terima kasih, itu aja dari gue Lukman Hidayat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup itu aja dari gue Lukman Hidayat. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Bye.